Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di siang hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadi sebagai seorang muslim tentunya kalau dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam aktivitas keseharian kita sehari-hari, referensi kita, rujukan kita adalah Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, di Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang diklasifikasikan sebagai ayat sajadah atau sajadah. Jadi ayat sajadah ini ayat apa gitu kan? Jadi ayat-ayat yang memang terkandung di dalam ayat tersebut kalimat-kalimat sujud gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diklasifikasikan sebagai ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah ini di Al-Qur'anul Karim ada 15 ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan ayat sajadah ini teman-teman, apabila kita membaca Al-Quran gitu kan, atau kemudian yang membaca orang lain dan kemudian kita mendengarkannya baik sengaja ataupun tidak disengaja gitu kan, baik kita dalam kondisi sholat ataupun dalam kondisi tidak sholat, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sujud di situ ya, yang namanya adalah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini kita lakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah yang mungkin kita bacakan kita sendiri atau dibacakan orang lain, baik dalam kondisi kita sholat ataupun dalam kondisi kita tidak sholat. Nah, sujud ini yang dinamakan kemudian dengan nama sujud tilawah teman-teman. Nah, tata caranya seperti apa sujud tilawah ini teman-teman? Jadi sujud tilawah ini dilakukan kalau kita dalam keadaan sholat, kemudian kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang di dalamnya kemudian ada ayat-ayat yang diklasifikasikan sebagai ayat-ayat sajadah, maka kemudian kita setelah membaca ayat tersebut, kita kemudian melakukan sujud tilawah gitu kan, dengan melakukan takbir terlebih dahulu. Kalau kita lagi sholat ya, membaca habis Al-Fatihah, kemudian kita baca surat-surat atau ayat-ayat tertentu dari Al-Quranul Karim. Dan ketika kemudian kita menemui ayat sajdah gitu, ayat sajadah, kita kemudian melakukan sujud tilawah. Jadi selesai membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita membaca ayat sajadah, kemudian kita melakukan takbir tanpa melakukan ruku ataupun tanpa melakukan takbiratul ihram, langsung kita sujud ya teman-teman. Dan di dalam sujud kita melakukan doa ya, doa-doa khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersujud gitu kan. Setelah itu teman-teman, selesai kita takbir lagi, kemudian kita berdiri lagi melanjutkan bacaan yang tertunda ketika kita membaca sholat sajadah lagi, dan kemudian kita melanjutkan fase-fase kita dalam sholat. Nah, kemudian ini kalau dalam kondisi kita melakukan sholat ya teman-teman. Kalau dalam kondisi kemudian kita sedang tidak melakukan sholat, kita mendengar surat as-sajadah, kita melakukan takbir, kemudian melakukan sujud, dan kemudian dalam sujud kita melakukan mengucapkan doa-doa khusus ketika melakukan sujud gitu kan. Dan kemudian ketika bangkit kita melakukan takbir Allahu Akbar gitu kan. Saya itu tata cara melakukan sujud tilawah teman-teman. Nah, doanya apa sih gitu kan? Salah satu dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW ketika bersujud gitu kan, berdoa yang doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
sajada watsi lillazi khalaqahu wa sawarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi, yang artinya sebagai berikut: sajada watsi, sungguhnya aku mensujudkan wajahku, sajada watsi lillazi, kepada yang lillazi khalaqahu, pada yang menciptakanku, wasawarahu, dan pada yang kemudian membentuk wajahku ini, itu kan, wasa kosam'ahu, dan kemudian pada yang membuka pendengaranku, wabasorohu, membuka penglihatanku, bihaulihi wa quwatihi, dengan segala daya dan kekuatannya. Nah, itu doanya ya teman-teman, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan sujud. Kita review lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi. Artinya harus kita ingat ya teman-teman, supaya kita bisa menghayatinya ketika melakukan sujud. Sajada wajhi, sungguhnya aku mensujudkan wajahku, lillazi, kepada khalaqahu, yang menciptakan wajahku ini, wa sawarahu, yang bentuk wajahku ini, bukan, wa sam'ahu, yang kemudian juga membentuk yang membuka pendengaranku, wa basarahu, dan juga membuka penglihatanku, bihaulihi wa quwwatihi, segala daya dan kekuatannya. Nah, ini doanya teman-teman ya, ketika kita melakukan sujud tilawah. Nah teman-teman, ayat-ayat apa sih yang kemudian yang diklasifikasikan sebagai sujud tilawah ini untuk masuk kemudian ayat-ayat sajadah ini? Salah satunya ayat di surat Al-A'raf ya, 206 teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbahunnahu wa lahu yasjudun, yang artinya sebagai berikut: innalladzina inda rabbika, sesungguhnya hamba-hamba yang ada di sisi Tuhanmu, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbahunnahu, dan mereka bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, walahu yasjudun, dan mereka juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kalimat walahu yasjudun ya teman-teman. Salah satunya lagi, ada salah satu contoh lagi, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 15. Ini termasuk juga diklasifikasikan sebagai ayat sajadah, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'a wa karha wa dhilaluhum bil huduwi wal asal, yang artinya sebagai berikut: walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, tau'a wa karha, dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, wa dhilaluhum, dan juga bayang-bayangnya, bil huduwi wal asal, di waktu pagi hari dan sore hari. Ada lagi teman-teman, salah satunya adalah di surat Al-Hajj ayat 18, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasamsu wal qamaru wal jibal wan nujumu wal jibalu wadawabu wa kasirum minan nas wa kasirum haqqo alaihil azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu mayasha limayasha, yang artinya sebagai berikut: alam taro anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, tidaklah kalian tahu bahwa sesungguhnya bersujud semua kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wasamsu, dan juga matahari, wal qamaru, bulan, wanujumu, bintang-bintang, wal jibalu, dan gunung-gunung, wasajaru, pepohonan, wadawabu, dan makhluk-makhluk melata, wakasirum minan nas, dan sebagian besar daripada manusia, wakasirum haqqo alaihil azab, dan sebagian besar dari manusia pun layak untuk mereka adalah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma yuhinillahu famalahu min muhrim. Barang siapa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada seorang pun yang kemudian bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu lima yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini teman-teman ya. Ayat-ayat di Al-Qur'anul Karim yang kemudian diberitakan sebagai yang dimasuk klasifikasinya sebagai ayat-ayat sajadah, yang mana memang kemudian kita dianjurkan ketika mendengarkan ayat sajadah ini dibacakan oleh seseorang atau kita baca sendiri, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Yang mana teman-teman, ketika syaitan ataupun iblis mendengar seseorang melakukan membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka dia akan berlari menjauh dari orang tersebut sambil menangis, ya, akan menjauh dari orang tersebut sambil menangis dan menyesali segala sesuatu yang dia telah perbuat, gitu kan. Dia berkata, sungguh celaka aku, gitu kan. Anak keturunan Adam diperintahkan untuk bersujud, maka kemudian mereka bersujud, maka bagi mereka adalah surga. Dan aku diperintahkan untuk bersujud, tetapi aku abai, maka untukku adalah neraka. Nah ini teman-teman, ini salah satu senjata ampuhnya orang beriman ya teman-teman, ayat-ayat sajadah ini. Karena ketika kita membaca ayat sajadah kemudian kita bersujud, melakukan sujud tilawah, maka syaitan pun yang selalu mendatangi manusia, menggoda manusia, membisikkan sesuatu dalam dada manusia, gitu kan, merasuk dalam darah manusia, gitu kan, untuk mempengaruhi kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan memperdengarkan ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, niscaya dia akan berlari menjauh dari orang tersebut sambil menangis, teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.